Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Minimal 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kondisi yang bagaimana sesuatu dikatakan setimbang. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa syarat-syaratnya supaya sesuatu dapat mengalami kesetimbangan? Nah, untuk bisa menjawab dua permasalahan itu, kita perlu menyamakan persepsi tentang beberapa hal. Yang pertama, partikel. Apa partikel itu? Untuk bab ini, partikel adalah didefinisikan suatu zat yang hanya dapat bertranslasi saja. Sedangkan benda tegar atau benda kuat, suatu benda yang dapat bertranslasi dan juga dapat berrotasi. Kemudian kalau kita mengingat kembali, penyebab gerak translasi adalah gaya F. Dan penyebab gerak rotasi adalah momen gaya atau torsi to. Dengan demikian, setelah kita tahu dua hal ini atau 4 hal ini, maka kita mulai bisa menjawab apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Suatu partikel supaya setimbang, syaratnya adalah jika resultan gaya pada partikel sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk benda tegar supaya bisa setimbang, maka resultan gayanya sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0, dan juga resultan momen gaya sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Jadi kalau partikel supaya setimbang cukup satu syarat, sigma F sama dengan 0. Tapi kalau benda tegar supaya setimbang syaratnya 2, sigma F sama dengan 0 dan juga sigma tau sama dengan 0. Nah, saya kira ini saja konsep yang perlu dalam membahas masalah kesetimbangan. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya mari kita aplikasikan dalam contoh soal. Namun sebelumnya kamu perlu mengetahui strategi dalam menyelesaikan soal-soal kesetimbangan. Ini hanya strategi, bukan konsep ya. Hanya cara untuk memudahkan saja. Yang pertama, pastikan siapa yang digunakan sebagai objek kesetimbangan. Kemudian yang kedua, gambar semua gaya yang bekerja pada objek kesetimbangan tidak boleh lebih atau kurang, harus pas. Kemudian yang ketiga, gunakan rumus atau persamaan kesetimbangan sesuai dengan objek, partikel ataukah benda tegar. Kalau objeknya partikel, pakai sigma F sama dengan 0 saja. Kalau objeknya benda tegar, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kemudian yang keempat, apabila kita menggunakan momen gaya, pasti kita butuh poros putar atau titik poros putar. Nah, untuk memilih titik poros putar supaya efektif, ada caranya atau kiat-kiatnya. Yang A adalah pilih titik yang di dalamnya terdapat paling banyak gaya. Kemudian yang B, jangan pilih titik yang di dalamnya ada gaya yang akan dicari nilainya. Kemudian yang C, jangan pilih titik yang di dalamnya ada gaya yang sudah ada nilainya. Nah, dengan demikian setelah kamu nanti bisa memahami strategi ini, kamu akan mudah untuk mengerjakan
soal atau permasalahan yang ada. Misalnya ini ada sebuah soal, sebuah benda beratnya W 50 Newton, tergantung pada sistem tali seperti gambar di samping. Sistem dalam keadaan setimbang. Hitung tegangan ruas tali AC T1 dan tegangan tali ruas BC dan tegangan ruas tali BC T2. Nah, penyelesaiannya nomor 1, jawaban tadi. Pertama kali adalah tentukan siapa objek kesetimbangannya. Untuk soal ini objek kesetimbangannya adalah titik C, jadi berupa partikel karena titik. Nah ini objek kesetimbangannya titik C. Kemudian pada titik C itu kamu gambar semua gaya yang bekerja pada titik C. Yang pertama adalah T1, dalam soal tadi T1 itu namanya. Yang kedua adalah T2. Dan yang ketiga adalah W, yang nilainya 50 Newton tadi. Dengan demikian kita sekarang tahu bahwa pada titik C bekerja 3 gaya, T1, T2, dan W. Setelah itu, untuk gaya yang belum vertikal dan belum horizontal atau masih miring seperti ini, seperti T1 dan T2, kita perlu menguraikan dulu berdasarkan komponennya, komponen mendatar dan komponen vertikal, seperti yang sudah kita pelajari lalu. Nah ini komponen mendatar dari T1 dan ini komponen mendatar dari T2. Kalau dihubungkan bentuknya kotak. Nah itu. Kemudian ini T1 cos 30 dan ini T2 sin 30 karena sudutnya di sini 30 derajat ini. Maka T1 sudah terurai menjadi T1 cos 30 dan T1 sin 30 yang gambarnya putih ini. Kemudian T2, komponen mendatarnya ini yang merah, komponen vertikalnya itu yang merah itu. Dan karena sudutnya di sini 45 derajat, maka ini menjadi T2 cos 45 dan yang ke atas merah itu adalah T2 sin 45. Sementara W tidak perlu kita uraikan karena sudah berada pada arah vertikal. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, maka kita gunakan rumusnya. Karena partikel berarti persamaan yang digunakan, rumus yang digunakan adalah sigma F sama dengan 0 saja. Nanti kita bagi 2, ada sigma FY sama dengan 0. Berarti nanti kita lihat gaya-gaya yang arahnya vertikal, baik ke atas maupun yang ke bawah. Sehingga yang ke atas T1 sin 30 ini, yang putih, ditambah T2 sin 45 yang merah, harus sama dengan W, karena setimbang berarti yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah ini. Kemudian kita masukkan nilainya. T1 kita tulis lagi, sin 30 sama dengan setengah, ditambah T2 sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan W-nya 50 ini, 50. Kemudian masing-masing kita bagi dengan setengah. T1 kali setengah dibagi setengah, hasilnya T1. T2 kali setengah akar 2 dibagi setengah, hasilnya T2 akar 2, setengahnya hilang. Sedangkan 50 dibagi setengah, hasilnya adalah 100. Sehingga ada persamaan T1 plus T2 akar 2 sama dengan 100. Kemudian perhitungan biasa kita lanjutkan. T1 sama dengan 100, ini 100 plus T2 akar 2 kita pindah ke sebelah kanan menjadi min T2 akar 2, sehingga T1 sama dengan 100 dikurangi T2 akar 2 dan diperoleh persamaan T1 sama dengan 100 min
1,41 T2. 1,41 itu adalah nilai dari akar 2 itu. Dalam desimal 1,41. Kalau kita akan mencari T1 belum bisa karena T2 belum diketahui. Kalau kita akan mencari T2 belum bisa karena T1 belum diketahui. Maka dibuat persamaan seperti ini. Dengan demikian kita harus lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu sigma fx sama dengan 0. Kalau kita bicara sigma fx sama dengan 0, berarti yang kita lihat adalah gaya-gaya yang arahnya mendatar, baik ke kanan maupun ke kiri. Yang ke kanan adalah T2 cos 45 dan yang ke kiri adalah T1 cos 30. Nah, ini harus sama karena dalam kondisi setimbang. Maka tinggal memasukkan nilainya. T2 tulis kembali, cos 45 setengah akar 2 sama dengan T1 diganti dengan ini, diganti dengan persamaan pertama tadi, 100 min 1,1 kali T2 kemudian kali cos 30. T2 tulis lagi, setengah akar 2 itu kalau desimal 0,71 sama dengan 100 min 1,41 kali T2 cos 30 adalah 0,86. Maka persamaan terakhir ini terlihat bahwa hanya ada satu variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu T2. Maka T2 pasti bisa dihitung dengan matematik biasa, yaitu T2 nya dipindah ke sebelah kiri yang sebelah kanan itu, sehingga 0,71 kali 2 ditambah ini jadi plus begini, 1,21 sama dengan 100 kali 0,86 dan akhirnya 1,92 T2 sama dengan 86 ini. Maka T2 sama dengan 86 dibagi 1,92, hasilnya adalah 44,8 Newton. Nah, sekarang T2 sudah diketahui nilainya, yaitu 44,8 Newton. Kemudian berapa nilai T1? Kita pakai persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Ini T1 100 min 1,1 T2 itu. Kemudian T2 nya nanti kita ganti dengan 44,8. Nah, ini T2 nya diganti dengan 48, hasilnya adalah T1 dikurangi 100 min 63,2, ini kalikan 62, T1 36,8. Maka sekarang keduanya sudah kita jawab. T1 36,8, T2 44,8. Kalau ditanya berapa nilainya V, tegangan yang arahnya ke bawah ini, dia tidak lain sama dengan 50 Newton ini. Nah, di sini sudah tahu nilainya 50. Jika dapat dipahami, soal yang pertama seperti itu. Kalau sudah, contoh soal yang kedua. Ada sebuah sistem yang terdiri dari sebuah batang homogen AB. Batang homogen itu maksudnya serba sama. Kalau bahannya dari kayu, kayu semua. Kalau dari besi, besi semua. Itu namanya homogen. Kemudian di ujung B dari batang tersebut digebanduli beban sebesar 2000 Newton. Sehingga membentuk sudut 53 derajat dan AB bisa setimbang karena di sini ada tali yang mengikat di titik C menuju ke tembok yang tegangan talinya adalah T. Kemudian jarak AC 75 cm atau 0,75 meter nanti, jarak CB 25 cm atau 0,25 meter. Dengan demikian nanti jarak AB adalah 1 meter, 5 cm tambah 5 cm, 1 cm atau 1 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa tegangan tali T ini? Supaya benda ini setimbang, sistem ini setimbang,
berapa tegangan T. Strateginya sama. Pertama adalah, jawabannya ya, jawaban 2, strateginya sama. Pertama adalah menentukan siapa yang menjadi objek timbangan. Di sini kita pilih berdasarkan pengalaman, nantinya kamu lama-lama juga bisa, adalah balok kayu AB. Nah ini objek timbangannya balok kayu AB. Setelah itu kita gambar semua gaya pada objek pada batang AB. Yang pertama gaya berat W di B. Nah ini ada gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian yang kedua ada gaya tegang tali di C. Nah itu nanti gaya tegang tali. Kemudian yang ketiga adalah berat batang AB. Letaknya di tengah-tengah berarti di D itu, karena homogen berarti letak titik beratnya di tengah, sehingga nanti di situ ada gaya berat WAB. Terus yang keempat, gaya normal oleh dinding. Jadi ketika ujung A ini menekan dinding, ganti dinding menekan ujung A, sehingga diperoleh gaya normal namanya NX mendatar. Begitu juga ujung A juga menekan lantai, sehingga nanti lantai ganti menekan ujung A, diperoleh gaya normal berupa NJ. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Kalau gaya normal akibat dinding berarti ya arahnya tegak lurus dinding. Kalau gaya normal akibat lantai berarti arahnya juga tegak lurus pada lantai. Nah, saya kira itu gaya-gaya yang bekerja pada objek berupa batang AB. Setelah ini, untuk gaya-gaya di B, di C, dan di D kita uraikan dalam rangka untuk kepentingan torsi, yaitu ada uran yang tegak lurus batang dan ada uran yang sejajar dengan batang atau berimpit dengan batang. Ini yang tegak lurus batang, sudutnya 53, kalau 53 ini 53. Dengan demikian ini namanya W cos 53. Sedangkan yang ini kita namakan W sin 53. Seperti yang lalu, kalau ujungnya kita hubungkan akan membentuk segi 4 yang baik. Nah, untuk yang W 2000 Newton itu sudah terurai menjadi W cos 53 dan W sin 53. Kemudian pada T ini juga kita uraikan, ada yang tegak lurus batang dan ada yang berimpit dengan batang. Yang berimpit dengan batang kita namakan T cos 30 karena memang mengapit sudut langsung. Kemudian yang tegak lurus batang namanya T sin 53. Dan yang terakhir adalah berat batang yang ada di tengah-tengah itu karena batangnya homogen. Kita namakan WAB, nilainya 400 Newton, juga kita uraikan. Ada yang tegak lurus batang dan ada yang berimpit dengan batang. Yang tegak lurus batang namanya WAB cos 53 karena mengapit sudut, dan yang segaris dengan batang namanya WAB sin 53. Nah itu. Nah sekarang sudah lengkap gambar gaya-gayanya beserta uraian yang dibutuhkan. Sementara untuk NX dan NJ tidak perlu kita uraikan dulu. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah menggunakan persamaan yang sesuai dengan objek. Karena objeknya benda tegar, maka syaratnya adalah 2F sigma F sama dengan 0
dan sigma tau sama dengan 0. Tapi berdasarkan hasil pengalaman, kita coba menggunakan sigma tau dulu. Nanti kalau dengan sigma tau sudah bisa menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan, tidak usah menggunakan sigma F sama dengan 0. Tapi dengan sigma tau kok belum bisa menjawab pertanyaan, nanti kita lanjutkan dengan sigma F sama dengan 0. Dengan demikian kita sekarang mulai dengan sigma tau sama dengan 0. Karena menggunakan torsi berarti kita harus memilih poros putar. Poros putarnya di mana? Titik poros putarnya. Tadi sudah ada kiat-kiatnya. Jangan dipilih titik yang akan dicari nilainya, berarti jangan pilih titik C karena T ada di situ. Jangan pilih gaya yang sudah ada nilainya, berarti jangan pilih titik B karena pada titik B ada gaya sudah ada nilainya. Demikian pula pada titik D, jangan dipilih gaya WAB karena sudah ada nilainya. Berarti yang paling tepat adalah menggunakan titik poros di A ini. Walaupun tidak harus, cuma ini strategi saja. Dengan demikian, kalau poros putarnya di A, yang menghasilkan torsi adalah semua gaya selain NX dan NY. Karena NX dan NY berada pada poros putar, berarti tidak bisa menghasilkan torsi, karena lengan gayanya sama dengan 0. Maka nanti yang menghasilkan torsi adalah WAB, T, dan W. Sebab itu mari kita lanjutkan torsinya bagaimana. Kita mulai dari WAB. WAB kali AD bukan merupakan torsi, karena antara WAB dan AD belum tegak lurus. Berarti kita cari yang tegak lurus, tidak lain adalah komponen WAB cos 53. Nah ini yang dipakai, WAB cos 53 dikalikan AD ini. Kemudian tandanya negatif, karena andai kata menghasilkan putaran, putarannya searah jarum jam, maka negatif. Kemudian yang T, kita juga tidak bisa menghasilkan torsi T kali AC karena belum tegak lurus. Maka kita ambil komponen tegak lurus yaitu T sin 53 kali AC kali CA ini. Bernilai positif, karena kalau berputar menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Kemudian yang ketiga adalah W cos 53 diambil yang tegak lurus dikalikan AB. Jadi poros A dipakai untuk menghitung besarnya lengan gaya. W cos 53 kali AB ini bernilai negatif karena menghasilkan putaran berlawanan searah jarum jam. Nah ini persamaan ini harus sama dengan 0. Nah kalau sudah, kita masukkan nilai-nilainya. WAB kita ganti dengan 400. Nih. Cos 53 adalah 0,6, ini sudah ada di bawah ini. Cos 53 0,6 atau di kalkulator juga ada. Kemudian AD-nya 0,5, AD 0,5 karena letaknya di tengah-tengah itu. Berarti 0,5 meter. Kemudian T-nya yang akan dicari, sin 53 0,8 ini sudah ada di kiri bawah. Kemudian AC-nya adalah 0,75. 75 cm itu adalah 0,75 meter ini. Kemudian W 2000 ini cos 53 0,6 dan AB-nya AB bernilai 1. Nah ini sama dengan 0. Kalau sudah demikian tinggal menggunakan matematik biasa sehingga nanti akan ketemu T berapa. Maka T-nya ketemu 2200 Newton. Oh berarti tegangan tali tadi yang menahan batang dari titik C ke tembok tadi, tegangan tali T, nilainya adalah 2200.
Nah, ternyata dengan menggunakan sigma tau saja kita sudah bisa menjawab pertanyaan. Dengan demikian kita tidak perlu melanjutkan dengan sigma F sama dengan 0. Saya kira itu untuk jawaban soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada soal latihan. Seperti yang lalu, soal latihan ini silahkan dicoba dulu sendiri. Nanti kalau ada permasalahan atau belum bisa, dapat sharing dengan teman yang lain melalui WA atau sarana yang lain, media yang lain. Andai kata berkumpul, yang penting jangan sampai banyak berkumpulnya, cukup 2 orang saja. Itu pun pakai protokol kesehatan. Kemudian untuk anak-anak yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin mau menunjukkan hasil pekerjaannya untuk saya lihat sudah benar atau belum, maka akan mendapatkan poin khusus seperti yang lalu. Yang mana poin khusus itu dipakai untuk 2 hal. Yang satu sebagai bahan pertimbangan untuk nilai afektif atau nilai sikap, dan yang kedua untuk mempertimbangkan atau menambahkan nilai rapot pada akhir semester atau akhir tahun. Soal nomor 1, ada sebuah batang AB yang nilainya beratnya 10 Newton, ujung B-nya digantungi beban senilai 20 Newton. Dan karena ujung B ditali sampai ke titik C, maka batang AB dalam keadaan setimbang. Jika AC 0,3 meter, kemudian AB 0,4 meter, maka berapa tegangan tali ini? Kamu hitung berapa tegangan tali ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada sebuah beban W, nilainya 20 Newton, digantung dengan tali seperti gambar ini. Ke kiri tali AB, ke kanan tali BC. Nah, tugasmu adalah menghitung berapa tegangan tali AB, berapa tegangan tali BC, dan berapa tegangan tali BW. Itu 2 soal yang perlu kamu latihkan. Saya kira untuk pembahasan kali ini kita akhiri atau saya akhiri. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan jangan putus asa serta jangan malu bertanya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.